ini kami akan mencoba membantu narasumber kami yang mencari solusi dari masalah yang diderita oleh mereka. Dari kesehatan dan juga kehidupan, baik yang gaib maupun yang nyata. Mereka yang tak kasat mata, terkadang hanya bisa dirasakan saja. Sesungguhnya manusia yang bisa melihat tak kasat mata ini, apakah mereka tergolong orang-orang yang beruntung atau merugi? Langsung saja saya tanyakan kepada Ustadz dan Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, alhamdulillah ya. Ya Ustadz, ngomongin soal makhluk yang tak terlihat atau makhluk gaib. Ya. Ketika ada orang punya indera keenam, entah Ustadz bisa sebut dengan sebutan indigo, indera keenam atau apapun itu, apakah mereka tergolong orang yang beruntung atau merugi, Pak Ustadz? Menurut saya relatif merugi ya. Merugi karena yang tidak diketahui mereka, nih saya cerita tidak diketahui mereka. Pada waktu mereka itu interaksi dengan makhluk gaib atau jin, pada waktu dia sudah mulai diajak omong-omong sama jin, kemudian dia merasa nyaman dengan jin tersebut. Ini jin tersebut beserta teman-temannya masuk ke tubuh dia tanpa dia ketahui. Jadi pada waktu dia sudah nyaman, jin itu pasti masuk. Anak buahnya, teman-temannya masuk dulu. Dia nanti belakangan terakhir. Nanti kalau dia interaksi dengan yang lain, itu sama. Kalau sudah nyaman, nanti masuk. Terus. Kecuali jin-jin yang menurut dia musuh, lawan. Nah, lawan ini kalau dia memang menyerang, jin lawannya ini, dia akan terus menyerang dia selamanya. Dan menyerang ini banyak hal yang terjadi yang orang tersebut nggak akan pernah tahu. Dia butuh tidur. Orang itu kan butuh tidur. Jin itu tidak pernah tidur. Jin itu nggak ngerti namanya tidur, nggak ngerti yang namanya mimpi. Jadi jin itu melek terus istilahnya. Jadi pada waktu seseorang yang seperti itu dia tidur, kalau dia sudah mulai nyerang-nyerang dengan kerajaan jin, orang tersebut akan diserang oleh jin, dimasukin dia tidurnya. Terus karena orang yang seperti kayak begitu itu indigo apa namanya itu, ini dia tidak bisa melihat tubuhnya sendiri. Dia tidak bisa berkaca. Jadi dia tidak bisa, dia hanya mengandalkan mata aja melihat, sebatas dia bisa melihat. Di luar itu nggak bisa. Dia lihat tubuhnya sendiri nggak bisa. Kemudian kadang melihat orang di depan itu sakitnya karena apa juga nggak bisa terlihat. Kita ketemu dengan bintang tamu kita dulu Pak Ustadz ya. Oke. Ini dia pemirsa, seorang penyanyi, pemusik dan juga presenter. Ada Ciki Fauzi. Assalamualaikum. Ketemu lagi. Silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ciki. Aku deg-degan. Kenapa deg-degan? Gak apa-apa, takut aja. Itu jangan takut dong. Pak Ustadz baik kok. Oh Baik, iya, ya. siap Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kamu harus takut bukan sama Pak Ustadz, sama narasumber kita. Enggak, saya takut sama Allah sih. Oh, bagus. Oke. Nah, Ciki ini ngomongin soal makhluk astral atau makhluk gaib gitu. Di keluarga inti, mama, papa, kakak beradik, ada yang punya penglihatan nggak sih? Waduh. Maksudnya bisa lah, bukan mampu, bisa atau pernah Setahu aku melihat? sih, enggak ya, kayak ayah, aku, kakak enggak. Cuman ibu tuh yang paling suka ngerasa gitu. Oh. Iya, cuman kayak setahu aku sih ngerasa aja, bukan yang ngeliat gitu. Ibu merasa gitu? Iya, kayaknya. Pernah cerita sama Ciki? Pernah, suka cerita sih. Seperti apa cerita? Kayak misalnya ke tempat ini, terus ibu kayaknya nggak enak nih rasa-rasanya di sini, kita pindah ke sini yang gitu-gitu. Terus ayah aku sama kakak, hah, yaudah ya biar ibu nyaman gitu. Nurut sama ibu lah ya. Nah, Pak Ustadz ini narasumber kita hari ini karena kami ucapkan terima kasih banyak sekali untuk kepada pemirsa MNC TV. Antusiasme dan juga perhatian Anda kepada program kami sangat meledak, sangat banyak sekali, sehingga kami menerima banyak sekali Pak Ustadz yang meminta pertolongan untuk dibantu doa oleh Pak Ustadz. Dan hari ini kami akan hadirkan 4 narasumber. Kita langsung bertemu dengan yang pertama. Ya, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ya, silakan langsung di sini. Ini siapa namanya? Salaman dulu. Siapa namanya? Bambang. Mas Bambang. Usia berapa Mas Bambang?
Usia 43-an. Waduh, awet muda kelihatannya. Mas Bambang dari mana ini asalnya? Dari Semarang, Pak. Dari Semarang. Datang dengan siapa? Sendiri. Oh, sendirian. Boleh ceritakan apa alasan, motivasi ke sini itu apa? Pengen ketemu Pak Ustadz, ada apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya di sini sering ada problem dalam tubuh saya, Pak Ustadz. Sering ada perang batin dalam hati ini. Ada yang suara-suara mengajak hal-hal buruk. Ya, saya orangnya agak temperamen. Jadi kalau disapa orang apa ditegur, udah tersinggung. Paling kecilnya saya paling menggerutu. Nanti meningkat lagi berbicara dengan kasar. Habis Nanti itu? ketiganya berani bertindak lewat fisik. Mas Bambang, kalau aku boleh tahu, pernah apa mencoba mempelajari ilmu kah? Atau nggak sengaja dititipin kah dari orang tua atau apa? Kalau mempelajari saya secara belum pernah. Cuman dulu waktu masih sekolah, waktu itu kan kita kalau mau pengen pinter, pengen lulus ujian kan dulu kalau saya beli buku itu baca mujarobat. Baca ini berapa kali, terus Asmaul Husna berapa kali. Biar pinter. Ya biar lulus. Lulus. Ya, Tapi biar belajar hasil. juga nggak waktu itu? Nggak. Enggak. Baca-baca doa tapi nggak belajar. Mas Bambang, saya mau nanya. Bisikan terburukmu, apakah sampai kayak ajakan maaf membunuh orang? Kalau membunuh enggak, saya biasanya itu ngajak senggel Oh, berantem sendiri. sama musuhnya, sama One on yang one. ya orang yang berani sama saya itu paling kamu laki-laki saya laki-laki, ayo kita duel secara jantan. Kamu jangan ngeroyok, saya jangan ngeroyok. Saya orangnya begitu. Jadi enggak pernah saya ngeroyok orang untuk dia, saya enggak pernah. Pak Ustadz, ini sebenarnya ngelihat dari karakternya unik sekali ya. Iya. Dari lucu, penuh guyonan, bisa tiba-tiba berubah jadi amarah yang sangat meledak. Silakan Pak Ustadz. Iya, karena itu manusiawi, normal aja, manusiawi gitu. Cuma beliau tadi cerita mencoba untuk belajar yang baik, yang lurus. Itu memang butuh pagar yang kuat untuk menaklukkan emosi sebenarnya. Pagar ini mah harus diingat terus setiap saat. Pagarnya itu hanya betul-betul memahami akidah dari Allah Ta'ala, itu faham betul gitu. Sudah faham secara teori, aplikasinya pun susah nanti. Nah, aplikasinya susah. Jadi kalau Pak Ustadz lihat secara kasat mata, Mas Bambang ini memang masalah anger management, personality, atau memang ada sesuatu di dalam kah atau apa sih Pak? Kalau dilihat dari Mas Bambang sendiri, bukan cuma manajemen untuk menyelesaikan marahnya sendiri, tetapi apa namanya, Kenapa? ada ilmu di dalam tubuhnya yang senantiasa ada yang sudah nyatu dengan daging, darah, otot dan sebagainya, nyatu sama otak itu menyatu. Kamu kenapa mundur Mas Bambang? Ya seperti itu. Sini, mikrofon Bang, saya ambil. Kamu kenapa mundur? Kalau mundur, saya mundur juga nih. Mau dibantu Mas Nah Bambang? itu, mau nggak? Ya biar ya saya juga sering baca di Al-Quran, Inna woha ma'asobirin, yang orang sabar bersama Allah. Kadang saya dalam hati saya, berarti selama ini saya tidak bersama Allah. Saya mudah emosi sama anak-anak, sama keluarga, Iya. khususnya sama orang-orang di sekeliling saya, tetangga apa.